Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita untuk berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit, untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang pertama dari penjelasan Kitabus Siyam atau Kitabus Saum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, Kitabus Saum dari Sahih Al-Bukhari, yang di mana dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak sekali hadis. Dan insyaallah kita akan baca satu persatu, dan saya tahu waktu yang singkat ini tidak mungkin kita selesaikan, makanya saya katakan ini pertemuan yang pertama, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang lain, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kitabus Saum, As-Saum, ya kata Imam Al-Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, Kitabus Saum. As-Saum dalam bahasa Arab artinya al-imsak, yaitu menahan. Menahan maksudnya menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan, menahan syahwat sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu dari ba'dal fajar sampai terbenam matahari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab yang pertama, babun wujubu saumi Ramadan. Bab tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau membacakan firman Allah atau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah asal atau dalil utama tentang penwajiban puasa bulan Ramadan. Dan bahwasanya puasa bukan hanya diwajibkan bagi umat ini, bahkan pernah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mereka juga pernah diwajibkan berpuasa, dan orang-orang Nasara juga pernah diwajibkan berpuasa, dan kita yakin akan hal tersebut. Meskipun mungkin di antara mereka sekarang sudah tidak berpuasa lagi, tetapi kita yakin bahwasanya mereka pernah diwajibkan untuk berpuasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Yang menunjukkan mereka juga berpuasa, hanya saja mereka tidak makan sahur. Ya. Dan ini tatkala Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, untuk memberi semangat kepada kita, ya, dari dua sisi. Pertama, bahwasanya ini bukan ibadah yang baru yang hanya untuk umat Islam, tetapi ibadah ini pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau kalian merasa berat untuk berpuasa, sungguhnya umat-umat terdahulu juga pernah disuruh untuk berpuasa. Tatkala kita tahu bahwasanya umat-umat dahulu pernah berpuasa, maka ini ibadah yang sangat mungkin dilakukan karena pernah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita.
Motivasi yang kedua, seakan-akan Allah memberi kita semangat ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan dalam berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tujuan utama berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kita disuruh untuk menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat, semuanya agar mengantarkan kita kepada ketakwaan. Oleh karenanya puasa yang tidak membuahkan ketakwaan, maka ini puasa yang sia-sia. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan dalam hadis-hadis ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Kenapa? Tatkala puasa itu ternyata tidak membuahkan ketakwaan. Ya. Kalau ternyata puasa tersebut tidak membuahkan ketakwaan, maka puasanya sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis berikutnya atau hadis yang pertama dalam bab ini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha'irur ra'si, rambutnya semerawut ya, tidak teratur berdiri rambutnya. Ini Arab Badui. Faqala, kemudian Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salat." Kata dia, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa atau salat apa yang Allah wajibkan kepadaku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawat al-khams illa an tatawwa'a syai'an." Yang wajib bagimu hanya salat 5 waktu, kecuali kalau kau melakukan salat sunnah, ya, maka itu di luar kewajiban. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, puasa apa yang wajib atasku. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata, "Syahr Ramadhana illa an tatawwa'a syai'an." Yang wajib bagimu cuma puasa bulan Ramadan, kecuali kau melakukan puasa sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, zakat apa yang diwajibkan atasku. Qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'i al-Islam. Maka Rasulullah SAW kabarkan kepada dia tentang syariat-syariat Islam. Kemudian apa kata orang Arab Badui ini? Walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Aku tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah, dan demi Allah aku tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah, dan demi Allah pula aku tidak akan mengurangi apa yang diwajibkan atasku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, aflaha in sadaq. Kalau dia jujur dengan perkataannya, kalau dia melaksanakan apa yang dia ucapkan, dia akan beruntung. Au dakhalal jannata in sadaq, atau dia akan masuk surga kalau ternyata dia jujur dengan ucapannya. Jadi hadis ini bercerita tentang seorang Arab Badui yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sering saya sampaikan dalam pengajian bahwasanya orang-orang Arab Badui ya sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, mereka segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat kalau ingin bertanya kepada Nabi menunda-nunda pertanyaannya. Kalau ada orang Arab Badui mereka senang, tiba-tiba Arab Badui datang, ini pasti nanya. Kalau sudah nanya pasti ada ilmunya ya. Ya. Makanya sebagian sahabat memberikan hadiah kepada orang Arab Badui supaya mereka apa? Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kita ada yang seperti Badui ya. Arab Badui ini tanya kepada Nabi, salat apa yang wajib? Kata Rasulullah SAW, 5 waktu, kecuali kalau yang sunnah. Yang sunnah tidak wajib. Puasa yang wajib Ramadan, selain Ramadan tidak wajib. Zakat ya Rasulullah jelaskan. Kata dia, kalau gitu demi Allah saya hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah enggak tadi. Ya, dan dia orangnya tulus ya. Apa namanya? Orang Arab Badui itu apa? Tulus, polos ya. Polos dan tulus, tidak neko-neko, ya. Ya, seadanya ya. Saya tidak akan melakukan yang sunnah-sunnah. Karena dia bertanya untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan, ya. Bukan sekedar nanya-nanya nambah wawasan. Dia ingin tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau gitu yang sunnah enggak, yang penting saya yang wajib-wajib saja. Dan saya tidak akan mengurangi yang wajib tersebut. Kata Nabi, aflah in sadaq, dia beruntung kalau dia benar. Dakhalal jannata in sadaq, dia akan masuk kalau dia benar. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Yang masuk surga ada 3 golongan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jannatu adni yadkhulunaha. Dzalikal fawzul kabir, jannatu adni yadkhulunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka zalimun li nafsihi, ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Jadi ternyata yang masuk surga dalam surat Fatir ini ada 3 golongan. Yang pertama zalimun li nafsihi, itu seorang yang melakukan kezaliman. Ya, tapi tidak sampai pada derajat syirik, dia punya dosa, ya. Ada orang-orang yang berdosa, ya, tetapi dapat syafaat atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa langsung masuk surga. Tingkatan yang lebih tinggi muqtasid. Al-muqtasid ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram-haram, ya. Ditinggalkan. Ya. Yang sunnah tidak dia kerjakan, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini pun juga masuk surga. Dan yang paling unggul adalah sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba melakukan kewajiban. Mereka ini tidak hanya melakukan yang wajib saja, tapi bahkan melakukan yang sunnah. Mereka ini tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh juga mereka tinggalkan. Tapi yang jadi perhatian kita, ternyata zalimul li nafsih, seorang yang menzalimi dirinya, yang juga melakukan dosa-dosa, bisa jadi langsung masuk apa? Surga jika mendapat syafaat atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemungkinan masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga, tapi intinya akan masuk surga. Nah, Arab Badui ini kata para ulama masuk pada golongan yang kedua, muqtasid, yaitu yang hanya mencukupkan pada yang wajib-wajib saja. Jika seorang benar-benar melakukan yang wajib, meskipun tidak melakukan yang sunnah, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia berhak untuk masuk surga. Taib. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Rasulullah sallam dahulu berpuasa puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan Rasulullah sallam menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Falamma furida Ramadan turik, tatkala Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan, itu tidak wajib lagi. Yaitu tidak wajib lagi, ya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib anna Iraq bin Malik haddatsahu anna Urwah akhbarahu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura. Orang-orang Quraisy juga dahulu berpuasa pada hari Asyura. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja yang berpuasa pada hari Asyura, orang-orang Quraisy juga berpuasa pada hari Asyura, ya. Fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura sampai diwajibkan puasa bulan Ramadan. Setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, "Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a afthar." Barang siapa yang ingin puasa Asyura silakan, barang siapa yang ingin berbuka silakan tidak berpuasa. Ini semua dalil bahwasanya ini pendapat mazhab Hanafiyah, bahwasanya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, dahulu diwajibkan puasa Asyura. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-yahuda tasum. Waktu Rasulullah sallallahu datang kota Madinah, Rasulullah sallallahu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ay yaumin hadza?" Ini puasa apa? Hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa." Hari ini di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Musa pun berpuasa bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah, maka Musa pun berpuasa bersyukur. Maka kami orang Yahudi melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, ya.
Oleh karenanya Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Oleh karenanya sebelum puasa Ramadan yang diwajib cuma puasa apa? Asyura. Kemudian jadi dimansuhkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena para ulama mengatakan nasikh mansuh ada 3 model ya. Ada sesuatu dimansuh dari yang mudah kepada yang berat. Contohnya seperti dari puasa Asyura yang cuma wajib puasa 1 hari, hukumnya mansuh, tidak wajib lagi, jadi sunnah dirubah menjadi puasa sebulan wajib. Ini dari ringan menjadi apa? Menjadi berat. Ya. Contoh seperti al-himar al-wahshi, keledai bukan al-himar al-ahli, keledai negeri ya, itu dulunya boleh dimakan. Kemudian tatkala perang Khaybar maka diharamkan keledai negeri tersebut. Kapan diharamkan? Tatkala para sahabat dalam kondisi lapar, kemudian keledainya sudah disembelih, kemudian sudah dimasak, sudah mendidih siap santap, tiba-tiba datang perintah untuk ditumpahkan karena diharamkan. Dan Allah mengharamkannya pas sudah masak. Pas sudah masak baru diharamkan. Ini diharamkan mansuh dari yang ringan menjadi apa? Menjadi berat. Ya. Kemudian ada mansuh dari berat menjadi ringan ya. Seperti kondisi puasa bulan Ramadan, dahulunya di awal puasa bulan Ramadan jika seorang sudah tidur di malam hari, sudah kemudian terjaga, meskipun terjaga jam 11 malam, jam 1 malam tidak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh berhubungan dengan istri. Pokoknya terakhir dia makan sebelum tidur. Kalau dia tidur jam 9 malam, maka itulah terakhir dia boleh makan. Dahulu aturannya seperti itu. Ya, ini berat. Kemudian dimansuhkan jadi keringanan, boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Ini dari berat menuju apa? Ringan. Dan ada si model mansuh yang sama, tidak ada berat, tidak ada ringan. Contohnya perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah, enggak ada berat, enggak ada ringan, tinggal muter aja, apa susahnya? Enggak ada susahnya kan? Tadi menghadap sana, sekarang balik menghadap sini. Tidak ada susahnya. Tetapi perubahan hukum dari puasa Asyura kepada puasa Ramadan ini dari ringan menuju yang berat. Tadinya hanya wajib puasa sehari, sekarang berubah menjadi puasa 30 hari ya. Setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaa'a falyasumhu," barang siapa yang hendak berpuasa silakan puasa, "wa man syaa'a aftar," barang siapa yang tidak ingin berpuasa silakan berbuka. Maka berubah hukumnya menjadi sunnah. Ternyata hari Asyura dulu hari yang diagungkan oleh Yahudi, musyrikin dan juga kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Orang musyrikin zaman jahiliyah ternyata juga berpuasa di hari Asyura. Kata para ulama, kenapa? Mereka dulu bertasyabbuh dengan orang-orang ahlul kitab. Karena mereka bertetanggaan dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab memiliki syariat-syariat, terkadang sebagian orang-orang musyrikin tasyabbuh dengan orang-orang ahlul kitab ya. Baik, kita lanjutkan. Bab yang kedua, babu fadlis saum, bab tentang keutamaan berpuasa. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah seorang berbuat rafath dan jangan berbuat kebodohan. Nanti akan kita jelaskan. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada seorang ngajak dia berantem atau mencelanya, falyaqul, maka hendaknya dia berkata, "Inni shaim," sungguhnya aku berpuasa. Marratain. Hendaknya dia mengatakan, aku berpuasa 2 kali. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulutnya seorang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada baunya minyak misik kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli. Sungguhnya dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya karena aku. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku akan beri balasan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan
pahala diberi ganjaran oleh Allah 10 kali lipat. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa, ya, beberapa rangkaian yang menunjukkan keutamaan puasa. Yang pertama di antaranya Rasulullah SAW mengatakan as-shaumu junnah, bahwasanya puasa adalah perisai. Perisai yang akan, ya, membela dia di dunia dan juga akan membela dia di akhirat. Sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyanu junnatun ka junnati ahadikum minal qital." Sungguhnya puasa itu adalah perisai sebagaimana perisai milik salah seorang dari kalian yang digunakan dalam berperang. Jadi Rasulullah SAW menyamakan puasa itu seperti perisai yang digunakan untuk tameng, ya, tatkala dalam pertempuran. Dan ini benar, puasa menghalangi seorang di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan terhalangi dari berbuat berbagai macam kemaksiatan. Syahwatnya akan menurun karena dengan puasa tersebut, ya. Dia mau marah-marah enggak jadi marah-marah, ya. Kenapa? Dia sedang berpuasa, ya. Sehingga dengan puasa tersebut akan membina akhlaknya, sehingga mencegah dia, melindungi dia dari terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Dan di akhirat dia akan terhalangi dari neraka jahanam. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan juga benteng yang sangat kokoh yang mencegah dari api neraka jahanam. Oleh karena seorang tatkala berpuasa, ya, dia berusaha menghadirkan dalam hatinya bahwasanya puasa ini adalah junnah, adalah perisai yang akan melindungi dia di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yarfuth wa la yajhal." Makanya kalau sedang berpuasa kata Nabi, jangan berbuat rafath dan jangan berbuat jahal. Apa itu rafath? Seakan-akan para ulama menyatakan agar puasamu benar-benar menjadi perisai, maka jagalah puasamu dari hal-hal yang bisa mengotori puasa tersebut, dari hal-hal yang bisa mengurangi kesucian puasa tersebut. Kenapa? Karena orang tatkala sedang berpuasa, dia sedang dalam ibadah. Ya, dia sedang dalam ibadah. Sejak terbit fajar dia sudah mendapat pahala, argo pahala sudah berjalan. Maka dia dalam kondisi suci. Ini sama halnya seperti orang tatkala berihram. Orang kalau sedang berihram sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah dari Bir Ali, dia sedang dalam kondisi ibadah, argo pahala jalan terus. Maka dia harus menjaga kondisi dia. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kenapa? Dia dalam ibadah. Meskipun tidak sedang sholat, meskipun tidak sedang berzikir, ya, meskipun tidak sedang baca Quran, dia sedang beribadah. Anda tatkala berpuasa, Anda dalam kondisi ibadah. Argo pahala jalan terus meskipun Anda tidak sedang tidak sedang sholat, tidak sedang baca Quran, tidak sedang berzikir. Kondisi Anda tidak makan, tidak minum karena Allah, itu adalah ibadah. Oleh karenanya jadikanlah ibadah ini sebagai perisai. Supaya ibadah Anda bisa menjadi perisai, maka jagalah ibadah Anda, jagalah puasa Anda. Jangan sampai tercoreng. Kata Nabi, fala yarfuth, jangan melakukan rafath. Rafath adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Ini di antara tafsiran para ulama. Di antara tafsiran juga rafath adalah hal yang berkaitan dengan kewanitaan, berbicara tentang perempuan, tentang cantiknya perempuan, tentang indahnya perempuan, tentang tubuh wanita. Demikian juga muqaddimatul jima', perkataan yang membuat timbul hasrat, ya, yang merupakan muqaddimah dari pembicaraan tentang masalah seksual. Tidak boleh berbicara hal ini tatkala sedang apa? Berpuasa. Tidak boleh nyerempet-nyerempet masalah ini tatkala sedang berpuasa. Karena kita sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi perkataan yang berkaitan dengan masalah kewanitaan, masalah seksual dan hal-hal yang mengantarkan kepada demikian. Termasuk di dalamnya tidak boleh melihat hal-hal yang mengantarkan kepada demikian. Oleh yang saya katakan di zaman sekarang ini, rafath bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan pandangan, dengan pendengaran. Dan semakin sulit sekarang di zaman ini, banyak hal-hal yang kita lihat bisa mengundang syahwat kita. Kalau dahulu dilarang berbicara hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, apalagi memandang, ya. Memandang langsung melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang menjaga jangan sampai puasanya tercemar dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian wala yajhal. Wala yajhal yaitu jangan dia melakukan hal-hal yang merupakan kebodohan. Seperti yang dilakukan orang bodoh, teriak-teriak, maki-maki, ya. Ngomong ngelantur, ini perbuatan orang-orang bodoh. Anda sedang beribadah, maka jagalah ibadah Anda agar suci, tidak tercampur dengan, tidak terkotori dengan hal-hal seperti ini. Bahkan dalam riwayat yang lain wala yujadil, dan jangan dia berdebat, tidak perlu berdebat. Bulan puasa, bulan suci, Anda sedang beribadah, jauhi perdebatan. Mau debat nanti malam setelah berbuka, ya. Sekarang jangan dulu. Ya udah, terserah ente, nanti aja, nanti malam. Kemudian
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in umrun qatalahu, kalau ada orang mengajak dia berkelahi, au syatamahu, atau dia mencaci maki dia, maka jangan dibalas. Falyaqul, hendaknya dia berkata, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ulangi, kata Nabi 2 kali. Inni shaim, saya sedang berpuasa, sedang berpuasa. Saya tidak ingin merusak puasa saya dengan melayani Anda. Ya. Nanti malam ya. Enggak juga, kalau bisa enggak usah ya. Ya. Tapi saya sedang berpuasa, saya tidak ingin merusak puasa saya. Ya, karena puasa saya adalah junnah, adalah perisai. Saya tidak ingin perisai saya rusak. Ya. Jadi dia jangan layani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut seorang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, harumnya minyak kasturi. Ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Apa maksudnya lebih baik di sisi Allah? Ya. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya di hari kiamat kelak orang-orang yang berpuasa akan mengeluarkan bau yang sangat harum dari mulut mereka. Sebagaimana dalam hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam kondisi tubuh mereka masih mengeluarkan darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-launu launud dam wa rihu rihul misik. Warna-warna darah tetapi baunya bau yang harum. Itu di hari kiamat kelak ya. Kita tahu darah baunya enggak enak, baunya amis sekali di dunia. Ya, tetapi tatkala di akhirat orang-orang yang mati syahid dirubah bau darahnya menjadi bau yang sangat harum. Itu Allah ingin muliakan mereka. Makanya Allah tak bangkitkan mereka dalam kondisi demikian. Sehingga menjadi tenar di kalangan para hamba, orang ini dulu meninggalnya mati syahid. Demikian juga orang yang berpuasa. Ya. Orang berpuasa juga akan ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana mulut mereka akan mengeluarkan bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Ini di antara tafsiran bahwasanya bau harumnya orang berpuasa itu, bau mulutnya orang berpuasa akan menjadi harum pada hari kiamat. Ya. Jangan disangka sekarang ini ya, ini harum, coba cium. Wah. Harum kan? Ini lebih harum daripada dari jadi kita bilang enggak, itu maksudnya di antara tafsiran pada hari kiamat kelak. Di antara tafsiran maksudnya ini lebih baik karena berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atyab maksudnya lebih baik di sisi Allah daripada seorang tatkala menjalankan sunnah kemudian menggunakan minyak kasturi, jadi dapat pahala. Bukankah menggunakan minyak wangi sunnah atau tidak? Sunnah. Seorang kalau menggunakan minyak wangi karena Allah dapat pahala. Karena Nabi SAW menyukai minyak wangi dan ini sunnah. Tetapi ternyata dengan bau yang keluar dari mulut tersebut pahalanya lebih daripada hanya sekedar pakai minyak wangi. Karena bau ini keluar tidak enak karena Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dipahami bahwasanya kalau gitu Ustaz sejak pagi kita tidak usah sikat gigi karena semakin bau semakin apa? Semakin berpahala. Tidak demikian ya. Ya seorang bersiwak, Rasulullah SAW juga tatkala berpuasa bersiwak, tapi bau itu tetap akan aja keluar. Bau tersebut tetap aja akan keluar. Dan kalaupun keluar, ingatlah Anda itu kan seorang mengalami kesulitan. Dia tidak suka dengan bau mulutnya yang tidak enak. Tapi ingatlah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang menjalankan sunnah dengan menggunakan minyak wangi, karena pahalanya lebih besar. Ini di antara tafsiran para ulama ya. Oleh karenanya sampai timbul khilaf di kalangan para ulama tentang makna hadis ini, la khulufu famis shaim. Sungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tanaza'a fiha Ibnu Abdissalam wa Ibnu Salah. Dua ulama besar berdebat. Al-Iz bin Abdissalam dan Ibnu Salah. Dua-duanya ulama, satunya ahli fikih, satunya ahli hadis. Ya. Ibnu Abdissalam berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan atyabu indallah, bau mulut lebih harum di sisi Allah, yaitu maksudnya hari kiamat. Seperti tadi kita bilang pendapat pertama. Ya, orang yang berpuasa akan keluar dari mulutnya bau yang harum. Karena memang di hari kiamat kelak Allah akan mentenarkan orang-orang yang beribadah. Makanya kata Nabi SAW, al-muadzzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang tukang azan paling tinggi ya lehernya pada hari kiamat kelak. Jadi tenar. Kenapa dia sering mengadahkan lehernya untuk mengumandangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat Allah akan jadikan dia tenar. Orang yang mati syahid Allah akan perlihatkan darahnya masih ada. Orang yang meninggal dalam kondisi ihram
ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah ingin buat dia tenar. Ini orang dulu meninggal dalam kondisi apa? Ihram. Ya demikian juga orang berpuasa, ya, dibangkitkan dalam kondisi mulutnya tatkala berbicara mengeluarkan bau yang sangat harum. Pertanda orang ini dulu ahli puasa. Orang ini dulu suka puasa. Jadi Ibnu Abdus Salam berpendapat bau harum tersebut di akhirat kelak. Ya. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan atyabu indallahi yaumal qiyamah. Dalam sebagian riwayat bahwasanya bau mulut seorang berpuasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat, pada hari kiamat. Sementara Ibnu Salah berpendapat bahwasanya di sisi Allah lebih baik adalah di dunia. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan fa inna khulufu afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misik. Rasulullah SAW berkata, sungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa tatkala mereka di sore hari lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Tatkala Nabi mengatakan tatkala di sore hari lebih baik di sisi Allah menunjukkan di dunia. Sehingga ada khilaf di kalangan ulama tersebut dalam memahami hadis ini. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguhnya dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya karena aku, ya. Karena aku, ya. Dan benar orang yang berpuasa dia tidak makan, kemudian tidak minum dan bahkan dia tidak berhubungan dengan istrinya, ya. Tidak berhubungan dengan istrinya. Barang siapa melakukan hubungan dengan istrinya maka puasanya batal, ya. Yang dimaksud dengan syahwat di sini tentunya syahwatul jima, ya. Syahwat al-jima, ya. Karena ada syahwat makanan, syahwat minuman dan ada syahwat al-jima. Inilah tiga pembatal utama puasa: makan, minum dan berjima. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Taib, timbul pertanyaan, bukankah semua amalan adalah untuk Allah? Kalau orang salatnya buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersedekah, niatnya buat siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua ibadah orang berjihad juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengkhususkan as-siyamu li, puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Nah, para ulama bahas apa maksudnya puasa adalah untukku? Bukankah seluruh amalan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dikhususkan penyebutan puasa? Ada beberapa pendapat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antara pendapat, ya, menyatakan kenapa Allah mengatakan as-siyamu li, puasa adalah milikku? Karena puasa itu adalah amalan yang selamat dari riya, selamat dari riya. Amalan dia tatkala berpuasa tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali kalau dia mengabarkan. Dia hanya bisa terjerumus dalam riya kalau dia apa? Kabarkan. Seandainya tidak dia kabarkan, tidak ada yang tanya, maka tidak ketahuan. Oleh karenanya Allah mengatakan as-siyamu li, sungguhnya saya puasa itu adalah milikku. Karena amalan ini, ya, sangat mudah selamat daripada riya. Berbeda dengan amalan yang lain. Seperti umrah orang lihat, ya. Salat juga orang apa? Lihat, ya. Sedekah juga dilihat orang, minimal orang sedekahin kita ngelihat kita tatkala bersedekah, ya. Baca Quran juga bisa dilihat oleh orang. Tapi kalau puasa enggak ketahuan, kecuali kalau kita kasih tahu, oh saya sedang berpuasa. Kalau kita enggak kasih tahu orang tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Makanya puasa itu adalah amalan yang sangat menyelamatkan atau sangat selamat dari riya. Makanya Allah suka amalan yang ikhlas. Makanya Allah mengatakan as-siyamu li, puasa adalah untukku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, apa maksudnya as-siyamu li wa ana ajzi bihi? Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas. Kata para ulama maksudnya hanya Allah yang tahu tentang berapa ganjaran pahala puasa. Ya, sebagian ibadah disebutkan kalau ibadahnya gini pahalanya gini, ibadahnya gini pahalanya gini, ibadahnya gini pahalanya gini. Puasa enggak disebutin. Puasa enggak disebutin. Karena Allah yang akan memberi ganjaran langsung. Artinya apa? Pahala puasa, ya, tanpa batas, ya. Karena puasa, orang yang berpuasa adalah orang-orang yang sabar.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang berpuasa akan diberi ganjaran bagi mereka tanpa batasan, tanpa batasan. Dan banyak ulama yang menafsirkan ayat ini, "Innama yuwaffas sabirun," sungguh orang-orang bersabar diberi ganjaran, maksudnya bersabarlah orang-orang yang berpuasa. Dan pada pelaksanaan puasa terkumpul 3 model kesabaran. Pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar menghadapi takdir Allah yang menyedihkan. Anda berpuasa, sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan yang diharamkan. Iya, tidak berani melihat yang haram, tidak berani mendengar yang haram, ingin menjaga puasa supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersabar atas musibah yang menyedihkan. Kenapa? Lapar, perut keroncongan, itu musibah atau bukan? Itu menyedihkan itu. Di depan ada makanan, di depan ada minuman, ya. Ya, terkadang menyedihkan, terkadang tiba-tiba di siang hari syahwat bergelora melihat istri misalnya, ya. Semuanya menyedihkan, enggak bisa apa-apa. Tapi seorang bersabar, maka dalam puasa terkumpul padanya 3 kesabaran. Dan ini menunjukkan pahala puasa sangat besar. Kemudian dia mengatakan, kenapa dikatakan puasa adalah milikku, ya? Ada yang mengatakan bahwasanya puasa itu pada hari kiamat kelak tidak bisa diambil pahalanya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Anda menzalimi orang lain, pada hari kiamat kelak Anda akan disidang dan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pernah menggibah dia, pernah menuduh dia, pernah memukul dia, pernah mengambil hartanya, maka seluruh ibadah Anda akan diambil, di-offer kepada orang tersebut. Anda mentransfer pahala. Anda mentransfer pahala. Salat malam Anda diberikan kepada orang tersebut, sedekah Anda pahalanya diberikan kepada orang tersebut, pahala haji Anda diberikan kepada orang tersebut, pahala umroh Anda diberikan kepada orang tersebut, kecuali pahala puasa. Karena Allah mengatakan siyam li, puasanya untukku, tidak boleh di-offer kepada orang lain. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan ini dulu dipilih oleh sebagian ulama, Al-Qurtubi rahimahullah. Namun akhirnya Al-Imam Al-Qurtubi membantah pendapat ini. Dia mengatakan, dulu saya menganggap pendapat ini pendapat yang indah, yang bagus, bahwasanya puasa tidak bisa di-offer pahalanya kepada orang yang kita zalimi. Tetapi ternyata ada hadis yang sangat jelas menunjukkan pahala puasa pun bisa di-offer kepada orang lain. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wala mata' wala dinar. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, itu orang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa sadaqah, dia punya pahala salat, pahala puasa dan pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ya, wa daraba hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Tetapi dia ternyata pernah mencaci si fulan, pernah memaki si fulan, pernah memukul si fulan, maka diambillah kebaikan-kebaikannya. Ternyata pahala puasa juga bisa diambil untuk di-offer kepada orang lain. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang benar tentang kenapa dikatakan puasa adalah milikku, aku yang akan balas, yang paling kuat 2 tafsiran. Pertama, bahwasanya puasa adalah ibadah yang sangat jauh dari riya. Yang kedua, pahalanya tidak terbatas. Allah berhak mengasih pahala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, adapun puasa terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ikhwan, hati-hati jangan sampai kita mendolimi orang lain, ya. Ada orang dia salat malam, Masya Allah, tapi sebenarnya dia salat untuk orang lain. Salat malam, bangun jam 3 malam salat, tapi pahalanya turun. Besoknya dia gibah orang, ya, transfer. Ya, orangnya baik sekali. Jadi salat malam, pagi-pagi sudah gibah sana, gibah sini, di internet ngomongin sana, ngomongin sini, dia transfer pahalanya. Besok salat malam lagi, sedekah, besok pagi bagi-bagi lagi. Jadi dia beramal untuk apa? Orang lain. Sangat baik orang ini. Baik, antum jangan demikian. Kita lanjutkan, ya. Bab yang ketiga, babun as-saumu kaffarah. Bab bahwasanya puasa itu bisa menjadi kafarah. Ini disebutkan tentang keutamaan-keutamaan puasa. Ya, tadi telah kita sebut puasa itu perisai, puasa itu baunya mulut orang berpuasa lebih baik daripada bau minyak kasturi, ya. Kemudian puasa pahalanya tanpa batas. Sekarang puasa ternyata juga bisa menjadi kafarah. Kafarah itu bisa menjadi penebus dosa-dosa.
Jadi penebus dosa-dosa. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah, qala Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Man yahfazu haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Umar bin Khattab pernah berkata, siapa di antara kalian yang menghafal satu hadis dari Nabi tentang fitnah yang akan terjadi? Qala Hudzaifah, Hudzaifah berkata, "Ana sami'tu yaqul," Hudzaifah bin Yaman, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah." Sungguhnya fitnah seorang lelaki pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya bisa digugurkan fitnah tersebut dengan salatnya, puasanya dan sedekahnya. Kata Umar, qala laisa as'alu an dhi. Saya tidak bertanya tentang fitnah seperti ini. Innama as'alu anillati tamuju kama yamujul bahar. Tetapi saya bertanya tentang fitnah yang sangat hebat, yang ombaknya besar seperti ombak yang sedang berkobar di lautan. Qala wa inna duna dzalika baban mughlaqan. Kemudian Umar berkata, sungguhnya sebelum timbul fitnah yang bergejolak dengan gejolak yang sangat besar tersebut, ada suatu pintu yang tertutup. Qala fayuftahu am yuksar? Maka ditanya kepada Umar, apakah fitnah tersebut akan terbuka ataukah akan dipecahkan? Qala yuksar. Maka Umar berkata, yuksar, fitnah tersebut atau pintu tersebut akan dihancurkan. Qala, pintu tersebut akan dihancurkan. Qala dzaka ajadur alla yughlaqa ila yaumil qiyamah. Pintu tersebut tidak akan, kalau begitu tidak akan tertutup sampai hari kiamat kelak. Jadi maksudnya Umar berkata, ada fitnah yang akan muncul sangat besar. Namun sebelum fitnah tersebut ada pintu yang menghalangi. Maka ditanya, pintu tersebut dibuka apa dihancurin? Kalau dibuka kan bisa ditutup lagi. Kalau dibuka bisa ditutup lagi. Artinya fitnah tersebut akan berhenti satu saat. Tapi kata Umar tidak. Pintu tersebut tidak akan dibuka tapi dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan berarti fitnah tersebut akan terbuka sampai hari kiamat. Ya. Qulna li Masruq, kami berkata kepada Masruq, salhu, akana Umar ya'lamu minal bab? Apakah Umar tahu tentang pintu tersebut? Fasa'alahu, maka dia pun bertanya kepada Umar, faqala na'am. Maka Umar berkata, dia tahu, kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata. Sebagaimana Umar tahu bahwasanya ya sebelum besok ada malam hari. Ya, jadi pengetahuan Umar tentang pintu tersebut sangat jelas. Ya, apa yang dimaksud dengan pintu yang akan hancur dan kapan fitnah tersebut akan muncul. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang hal ini. Kita berbicara tentang awal hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Sungguhnya fitnah seorang terhadap keluarganya, yang berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan tetangganya. Maksudnya apa? Yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan anak istrinya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan tetangganya. Dosa-dosa ini bisa digugurkan dengan salat dan puasa dan sedekah. Ya, karena keluarga, anak, istri, tetangga ya bisa menjadikan kita berdosa. Dari dua sisi. Pertama dari sisi kita terlalu cinta kepada hal-hal tersebut. Terlalu cinta kepada hal tersebut sehingga menyerumuskan kita dalam dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, ketahuilah di antara istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh kalian, maka hati-hatilah, waspadalah. Terkadang anak dan istri dianggap musuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Terkadang dianggap fitnah bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana? Jika ternyata dia terlalu cinta kepada anak istrinya sehingga menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-waladu majbanatun wa makhbalatun." Sungguhnya anak-anak itu ya membuat lelaki menjadi penakut dan membuat seorang menjadi pelit. Ya. Contoh ya, dia ingin bersedekah, bantu fakir miskin, istrinya larang, "Enggak usah Mas, enggak usah Mas. Kita harus beli mobil, uangnya dikumpulin dulu." Enggak jadi. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya, istrinya larang, "Mas, enggak perlu Mas, Ibu enggak usah dikasih uang banyak-banyak ya."
Kenapa Mas kasih 1 juta? Enggak perlu. Ibu tuh makan tempe sama tahu, 200.000 udah cukup. Akhirnya dia kasih 200.000. Ya. Membantu ingin bersilaturahmi kepada keluarganya dilarang oleh istrinya. Kayaknya istrinya salah terus ya. Dan itu kenyataan, makanya sebagian istri adalah musuh. Tapi jangan pulang berkelahi sama istri ya. Anak-anak demikian, seorang terlalu sayang kepada anaknya. Seorang terlalu sayang sama anaknya sehingga terkadang membiarkan anaknya ya tidak sholat, dibiarkan saja. Anaknya minta apa dikasih, sehingga dia berdosa. Anaknya berdosa gara-gara dia yang membiarkan anaknya. Anaknya bergaul tidak dia pilih-pilih, anaknya pacaran tidak dia tegur. Ya. Anaknya berdosa dan dia juga berdosa karena dia terlalu cinta sama anaknya. Ini sisi pertama, dia berdosa karena anak dan istri. Sisi kedua, karena dia berdosa karena dia tidak menunaikan hak anak, istri dan tetangganya. Istrinya tidak dia perhatikan, dia berdosa gara-gara itu. Anak-anak kurang dia perhatikan, sibuk terus ya, mencari nafkah, mencari kesuksesan, sehingga kebahagiaan keluarga jadi tumbal. Dia korbankan demi memperoleh kesuksesan duniawi, sehingga dia berdosa. Jadi ada dosa-dosa yang timbul akibat anak-anak dan istri dan tetangga. Sama tangga tidak dia perhatian, anaknya, tetangganya sakit tidak dia jenguk, tidak dia bantu. Nah, dosa-dosa ini bisa digugurkan dengan salat, dengan puasa dan apa? Sedekah. Ini menunjukkan dalil tentang keutamaan puasa. Karena ternyata puasa juga bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Namun kata para ulama, ingat, puasa yang mampu menggugurkan dosa-dosa adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang puasa. Nah, kalau puasanya kacau balau ya, selamat sudah untung ya. Bagaimana mau menggugurkan dosa-dosa? Tapi yang dimaksud adalah puasa. Makanya semua yang menggugurkan dosa-dosa itu yang diterima. Seperti haji yang makbul, yang mabrur, baru yang menggugurkan apa? Dosa-dosa. Umrah yang makbulah, umrah yang diterima juga yang menggugurkan apa? Dosa-dosa. Salat yang diterima oleh Allah itu juga yang menggugurkan dosa-dosa. Puasa yang diterima oleh Allah yang menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau puasanya ya penuh dengan kemaksiatan, tidak diterima oleh Allah, bagaimana bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Baik, kita lanjutkan. Bab yang keempat. Bab ar-rayyan lis-shaimin. Bab tentang pintu rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsana Abu Hazim an Sahal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan." Sungguhnya di surga ada satu pintu namanya bab ar-rayyan. Rayyan itu dari ray artinya seorang yang hilang dahaganya. Seorang yang hilang apa? Dahaganya, ya. Benar-benar sudah puas, ya. Kenapa tidak dikatakan bab syaba'an, orang yang kenyang? Tidak. Bab orang yang, pintu orang kenyang, tapi pintu orang yang hilang apa? Dahaganya. Karena kata para ulama, tatkala seorang yang berpuasa, yang biasanya dia rasakan adalah kehausan lebih daripada rasa lapar. Ya. Kehausan lebih dia rasakan daripada rasa lapar. Makanya tatkala di padang mahsyar juga ada telaga Nabi SAW juga berisi apa? Air. Karena orang sedang sangat kehausan, lebih berat daripada rasa lapar yang dirasakan. Oleh karena disebut dengan pintu rayyan, artinya pintu orang yang hilang dahaganya bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqallahu rayyan. Sungguhnya di surga ada pintu surga namanya rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang masuk selain mereka. Selain orang yang berpuasa tidak bisa masuk lewat pintu ini. Mungkin bisa masuk lewat pintu yang lain. Yuqal aina shaimun. Maka akan dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Ayo lewat pintu ini. Silakan lewat pintu ini. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka semuanya masuk lewat pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau semua orang yang rajin berpuasa sudah masuk, pintu tersebut ditutup. Kita tahu surga ada 8 pintu. Yang tidak berpuasa silakan masuk lewat pintu yang lain. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsani Ma'an, qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang berinfak dengan 2 pasangan, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud 2 pasangan? Kata para ulama,
ya, dua pasangan disumbangkan di jalan Allah, tergantung. Kalau dia adalah pemilik kuda, maka dia menyumbangkan 2 ekor kuda. Kalau dia adalah pengembala kambing, dia pemilik onta, dia akan sumbangkan 2 ekor onta. Kalau dia hanya memiliki sepatu, dia sumbangkan sepatu kanan dan kiri. Kalau dia punya dinar, dia sumbangkan 2 dinar. Dia punya dirham, dia sumbangkan 2 dirham. Jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai, akan dipanggil wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Barang siapa yang dia selalu rajin salat, maka dia akan masuk surga dari pintu namanya pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia suka berjihad di jalan Allah, akan dipanggil dari pintu. Ya, si fulan lewat sini, dipanggil. Dicari seperti tadi. Orang-orang yang berpuasa dicari. Aina shaimun, orang berpuasa suruh lewat sini. Ya. Orang yang berjihad ada pintunya khusus, silakan lewat pintu jihad. Orang suka salat ada pintunya khusus. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang suka berpuasa dimasukkan lewat pintu rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang rajin bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Lihat di sini, antum perhatikan ya. Yang jihad namanya pintu apa? Pintu jihad. Salat namanya pintu apa? Pintu salat. Sedekah namanya pintu sedekah. Yang puasa namanya pintu apa? Bukan pintu puasa. Pintu apa? Raya. Ya, karena di akhirat ngapain berpuasa? Ya, puasa itu maknanya menahan. Padahal di akhirat tidak ada nahan-nahan. Semuanya apa? Lepaskan sepuasmu di akhirat. Makanya namanya bukan pintu puasa, tapi pintu apa? Pintu raya. Baik. Qala Abu Bakar, waktu Abu Bakar mendengar hadis ini, beliau berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku menembusmu dengan ayah dan ibuku. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Tentu kalau ada yang dipanggil dari pintu itu selamat, tidak ada kemudaratan akan dia rasakan. Terserah masuk pintu mana saja, yang penting masuk apa? Surga. Ya akhi, mau masuk pintu mana saja enggak jadi masalah, yang penting masuk apa? Surga. Kata Abu Bakar, kalau orang sudah masuk dia akan selamat, tidak ada mudaratan. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang semua penjaga pintu manggil dia? Dia dipanggil dari seluruh pintu. Pintu salat manggil dia, pintu jihad manggil dia, pintu sedekah manggil dia, pintu royan panggil dia, pintu ini panggil dia, semua pintu manggil dia. Apakah ada orang seperti itu? Kata Rasulullah SAW, na'am, ada orang seperti itu. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap kau termasuk dari mereka. Dan kata para ulama, kalau Rasulullah SAW berkata, saya berharap, maka itu terjadi. Maka itu terjadi. Oleh karenanya Abu Bakar akan dipanggil dari seluruh apa? Seluruh pintu. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajal wa anta huwa ya Abu Bakrin." Benar wahai Abu Bakar, kau yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut. Karena Abu Bakar memang melaksanakan seluruh amalan luar biasa. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, hal minkum, ya, asbahal yauma sha'iman. Siapa yang terkenal hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang antara kalian bersedekah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini melihat jenazah? Kata Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Jadi sehari-hari Abu Bakar melaksanakan amalan. Bahkan dalam satu hari tersebut dia puasa sekaligus menjenguk orang sakit, sekaligus apa? Bersedekah, sekaligus melayat orang yang sudah meninggal dunia. Coba saya tes sama antum. Siapa yang hari ini berpuasa? Siapa yang hari ini bersedekah? Belum angkat tangan. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Ya. Belum angkat tangan. Ya. Saya Ustaz, saya Ustaz, saya Ustaz. Kenapa? Saya enggak ada makanan Ustaz puasa. Istri saya sakit ya Ustaz. Semuanya saya kerjakan. Keluarga saya meninggal hari ini Ustaz. Jadi maksud saya, ya, Abu Bakar melaksanakan segala amalan, maka wajar bagi kalau dia dipanggil dari seluruh apa? Seluruh pintu radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan akan sedikitnya orang-orang tersebut. Oleh karena sebenarnya mengatakan yang dimaksud dengan pintu solat, pintu puasa, pintu jihad, pintu-pintu ini bukan orang solat wajib, bukan puasa wajib, tapi puasa-puasa sunnah. Orang yang suka berpuasa sunnah. Karena kalau yang wajib-wajib saja maka terlalu banyak orang dari situ. Ya, tapi maksudnya orang ini dia melaksanakan solat wajib, puasa wajib, apa namanya,
sedekah wajib, tapi dia teristimewakan dengan rajin puasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Orang ini juga rajin sholat, sebagaimana kaum muslimin yang lain semuanya sholat, tapi dia akan terspesialkan karena dia sering sholat apa? Sunnah, maka dia dipanggil dari pintu tersebut. Ya. Semoga antum termasuk dari orang-orang yang dipanggil dari seluruh apa? Pintu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin atau tidak? Mungkin, meskipun kecil kemungkinan, tapi mungkin. Wallahu alam ya, mudah, bagi Allah itu mudah ya. Kalau Allah buat kita semangat, kita akan semangat ya. Baik. Kita lanjutkan. Enggak ada tanya jawab ya. Bab yang kelima. Ini masih banyak babnya ya. Bab yang kelima, hal yuqalu Ramadan atau syahr Ramadan wa man ra'a kullahu wasi'an. Bab Imam Bukhari memberi judul bab apakah dinamakan Ramadan ataukah bulan Ramadan ataukah boleh dua-duanya. Kenapa beliau membawakan hadis ini, membawa bab ini? Karena sebagian orang berpendapat tidak boleh menamakan bulan ini dengan Ramadan, tidak boleh. Saya puasa Ramadan enggak boleh, harus ditambah dengan puasa bulan Ramadan, ada bulannya. Adapun Ramadan saja tidak boleh. Kenapa? Ada hadis yang melarang. Hadis tersebut dari Abu Hurairah secara marfu' lewat seorang perawi namanya Abu Mi'syar Najih Al-Madani. Dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "La taqulu Ramadan." Janganlah kalian berkata Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Karena Ramadan itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu, tapi katakanlah syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Maksudnya bulannya Allah. Jangan bilang hanya sekedar Ramadan, karena Ramadan artinya apa? Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bilang bulannya Allah, bulan Ramadan artinya bulannya apa? Allah. Ini hadis dhaif. Hadisnya dhaif karena riwayat Abu Mi'syar Najih Al-Madani, ya. Abu Mi'syar Najih bin Abdurrahman As-Sindi, dan dia adalah rawi yang dhaif jiddan, sangat lemah. Sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil dan didhaifkan oleh Ibnu Adi. Jadi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya Imam Bukhari menjelaskan betapa banyak hadis Nabi mengatakan Ramadan, Ramadan, Ramadan tanpa syahr. Kalau dalam Al-Quran ada syahr, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan. Dalam Al-Quran ada syahrnya. Tetapi dalam hadis banyak Rasulullah SAW bilang Ramadan tanpa syahr, tanpa bulan. Contoh Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Bukhari, wa qala Nabi SAW, man shoma Ramadana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan tanpa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW, la tataqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Jika telah datang bulan Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Ini Nabi menamakan dengan Ramadan. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Yahya bin Bukair qala haddatsani Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Ibnu Abi Anas maula Taimiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul Ramadan futtihat abwabus sama. Jika telah datang bulan Ramadan, hadis ini ada syahrnya. Jika telah datang bulan Ramadan futtihat abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka Jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam hadis yang lain juga, qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsani Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Salim an Ibn Umar anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya hilal Ramadan maka berpuasalah, puasa Ramadan. Jika kalian melihat hilal maka berbukalah, lebaranlah. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika ternyata hilal tertutup maka ya puasalah atau lengkapilah bulan Sya'ban 30 hari. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini semua dalil menyatakan boleh kita bilang syahrul Ramadan, bulan Ramadan, boleh kita juga bilang apa? Ramadan. Puasa Ramadan sama dengan puasa bulan Ramadan. Adapun menyatakan Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah, ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Dan kita tahu nama-nama Allah semuanya Al-Husna, Asma'ullahil Husna, dan Al-Husna itu artinya balighatun fil hasan, yaitu di puncak keindahan. Dan Ramadan apa artinya? Tidak ada makna keindahan di situ.
Oleh karenanya para ulama khilaf, apa makna Ramadan? Ada yang mengatakan Ramadan diambil dari Ramdha. Ramdha adalah syiddatul har, yaitu puncak rasa panas, itu namanya Ramadan. Ramdha, ya. Seperti tatkala matahari sangat terik-teriknya kita lihat apa namanya? Batu terasa sangat amat panas, itu namanya Ramdha. Atau tanah terasa amat panas, itu namanya Ramdha dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan Ramadan dengan Ramdha diambil dari makna ini kata para ulama? Karena waktu pertama kali diwajibkan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, tepat dengan musim panas. Pas tepat dengan musim panas, sehingga dinamakan dengan bulan Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan kenapa Ramadan diambil dari Ramdha? Karena Ramadan ya akan membakar dosa-dosa. Dosa-dosa akan dihanguskan oleh puasa bulan Ramadan. Baik, dalam hadis-hadis ini disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya bahwasanya tatkala datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka. Pintu-pintu surga akan dibuka. Dalam lafal yang lain, pintu-pintu langit akan dibuka. Dalam lafal yang lain, abwabur rahmah. Jadi abwabul jannah, abwabus sama, abwabur rahmah. Pintu-pintu surga, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Kata para ulama semuanya sama saja. Maksudnya pintu-pintu surga akan dibuka dan otomatis rahmat Allah akan turun, pintu-pintu langit akan dibuka. Maksudnya amalan-amalan hamba akan mudah diterima yang menyebabkan mereka untuk masuk surga. Dan ini semua adalah keutamaan bulan Ramadan. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang di mana Allah mengkondisikan bulan tersebut agar kita bisa mudah beramal saleh. Di antara pengkondisian Allah terhadap bulan tersebut, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang tidak bersemangat untuk bermaksiat pada bulan tersebut. Di antara pengkondisian Allah terhadap bulan Ramadan, ternyata setan-setan dibelenggu sehingga tidak kuasa untuk menggoda. Daya godaannya terbatas. Kemudian di antara bentuk pengkondisian Allah terhadap bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nada munadin", akan ada yang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil", wahai pencari kebaikan semangatlah. "Wa ya baghiyasy syarri aqsir", dan wahai pencari keburukan berhentilah. Kemudian kata Allah, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalaila", setiap malam ada orang-orang yang akan dicatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Jadi bulan Ramadan bulan yang spesial, pahalanya dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, ada yang menyuruh untuk semangat beramal saleh, setan-setan dibelenggu. Setiap hari Allah catat ada orang-orang masuk surga, dibebaskan neraka jahanam. Luar biasa Allah mengkondisikan bulan tersebut. Oleh karenanya kalau ada orang bertemu dengan bulan tersebut, ternyata tidak diampuni oleh Allah, maka ini orang celaka. Rasulullah SAW pernah naik mimbar, kemudian kata Rasulullah SAW, "Amin." Para sahabat bertanya, "Rasulullah, Anda mengatakan amin, ada apa gerangan?" Kata Rasulullah SAW, "Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya, man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lahu ab'adahu Allah." Kata Jibril, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan selesai berakhir dan dia tidak diampuni oleh Allah, maka semoga Allah menjauhkan dia dari kebaikan. Katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Kenapa? Ini adalah orang yang kebangetan. Sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak orang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau dia sudah diberi kenikmatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata tidak dia manfaatkan, orang ini celaka. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan sudah dikondisikan. Mau apa lagi kalau dia tidak bisa baik di bulan Ramadan, terus mau di bulan apa mau baik? Terus mau di bulan apa? Setan-setan sedang dibelenggu, dia tidak bisa baik, terus mau di bulan apa? Kesempatan semua orang berpuasa, semua orang bersolat malam, semua orang tarawih, kemudian dia tidak baik, tidak dimaafkan, terus kapan? Bahkan setiap malam, walillahi utaqa'u minan nar, dan setiap malam ada orang-orang dicatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam. Itu berlaku tiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khatib, bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3. 10 hari pertama apa? Rahmat. 10 hari kedua apa? Ampunan. 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar. Karena kalau orang cuma ketemu 10 hari pertama cuma dapat rahmat, belum dimaafkan, meninggal pada tanggal 10 Ramadan. Dapat rahmat tapi belum diampuni, belum masuk, belum bebas dari neraka jahanam. Ada orang ketemu bulan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan meninggal. Diampuni sudah, dapat rahmat sudah, tapi belum bebas dari neraka jahanam. Tidak benar. Kata Allah, kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebas dari neraka jahanam. Jadi itu berlaku tiap malam.
Nah, kalau Anda tidak tercatat pada malam pertama, masih ada 29 malam. Berusahalah pada malam kedua, siapa tahu malam kedua dicatat. Tidak berhasil malam kedua, ada malam ketiga. Tidak berhasil malam ketiga, ada malam keempat, seterusnya. Ya akhi, pintu maghfirah terbuka selebar-lebarnya. Maka sungguh celaka orang yang tidak memanfaatkan bulan ini. Oleh karena para salaf dahulu mereka berdoa lama agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, mereka berdoa juga kepada Allah agar diterima amal soleh mereka. Taib, di sini disebutkan wasulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Timbul pertanyaan, Ustaz katanya setan-setan dibelenggu tapi masih banyak orang nakal. Ya. Bagian pelacur siang-siang libur tapi malamnya buka, Ustaz. Yang main judi siang-siang libur, tidur malamnya mereka main judi juga, ya. Bagaimana, Ustaz? Katanya setan dibelenggu, ya. Ada beberapa jawaban disampaikan oleh ulama, ya. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Di antaranya yang dibelenggu kenyataan bahwasanya di bulan Ramadan maksiat berkurang, itu kenyataan yang kita lihat, ya atau tidak? Ya meskipun tadi ya pelacurnya siang libur tapi malamnya buka enggak jadi masalah. Yang penting ada liburnya. Berarti berkurang enggak? Berkurang. Pengunjungnya juga pasti berkurang. Karena siang-siang puasa enggak tahu malamnya gimana. Pokoknya berkurang. Maksiat berkurang, ini kenyataan yang kita lihat. Berarti ada pengaruhnya. Nah, apa maksud setan dibelenggu? Ada pendapat mengatakan yang dibelenggu cuma yang gembong-gembongnya saja. Karena dalam sebagian riwayat wal marodah. Al marodah itu setan-setan yang kelas-kelas kakap. Jadi bos-bosnya. Jadi setan-setan juga bertingkat-tingkat. Ada iblis itu rajanya, kemudian ada bos-bosnya, ada anak buahnya. Ya. Ada orang tidak bisa tergoda kecuali setan kelas kakap. Ada yang masih setan kroco sudah KO, ya. Jadi yang dibelenggu cuma setan-setan yang jagoan. Yang kroco-kroco dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga gangguannya kurang mantap, ya. Yang kedua, dia mengatakan dibelenggu, dirantai, menunjukkan dia masih bisa gerak. Orang kalau dirantai masih gerak, masih gerak-gerak, tangannya gerak, tapi tidak leluasa. Ada yang mengatakan taruhlah semuanya dibelenggu setan-setan. Tetapi penyebab keburukan itu bukan cuma setan. Penyebab keburukan bukan cuma dari setan, dari golongan jin. Ada dari godaan manusia sendiri, dari hawa nafsu, dan juga dari setan manusia. Ada setan manusia atau tidak? Ada dari golongan hawa nafsunya sendiri. Kenapa orang ini sudah dilatih sama setan selama 11 bulan? Jadi waktu setannya libur, dia sudah bisa jalan sendiri. Tidak perlu godaan setan. Jadi bisa saja terjadi apa? Kemaksiatan. Tetapi kita tahu secara umum, ya, memang maksiat itu berkurang. Ini bentuk pengkondisian Allah terhadap bulan Ramadan. Makanya saya katakan ikhwan, Ramadan itu bulan berkah. Lailatul Qadar juga bulan berkah, tetapi keberkahannya itu dengan beramal pada bulan tersebut, ya. Saya tanya sama antum, di Amerika ada bulan Ramadan atau tidak? Ada. Di Australia juga ada, ya. Tergantung dimanfaatkan atau tidak. Kalau dimanfaatkan jadilah berkah, kalau enggak dimanfaatkan tidak jadi berkah, maka bahkan menjadi bencana bagi orang-orang yang tidak beramal saleh di bulan Ramadan. Baik. Kita lanjutkan bab yang terakhir mungkin, ya. Bab man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab tentang barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dan niat. Wa qalat Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsuna ala niyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Saya bacakan hadis yang panjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaghzu jayshunil Ka'bata." Ada sebuah pasukan yang hendak menyerang Ka'bah di suatu masa. Hatta idza kanu bi baida minal ardi, tatkala mereka sampai di suatu lapangan di sebuah di dataran bumi hendak menyerang Ka'bah, tatkala mereka berkumpul di situ, khusifa bihim, tiba-tiba Allah menenggelamkan mereka semuanya dalam tanah. Ini bukan Abraha, ya. Kalau Abraha tidak ditenggelamkan. Abraha dilempar dengan apa? Burung-burung, ya, dengan batu-batu yang dipanaskan. Ini ada yang lain lagi. Mereka pernah ingin menyerang Ka'bah, tahu-tahu Allah benamkan mereka dalam bumi seluruhnya. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatim. Kemudian mereka akan dibangkitkan bersama berdasarkan niat-niat mereka. Kata para ulama, maksudnya apa? Semuanya ditenggelamkan tadi, tapi tidak semua sama siksaannya. Ada yang ternyata ikut dalam pasukan tersebut hanya dipaksa, ya. Dipaksa sehingga nanti dia dibangkitkan lain lagi urusannya, tidak sama dengan yang memaksa. Ada mungkin budak-budak yang digeret untuk ikut dalam rombongan tersebut.
dia tidak bersalah, tidak berdosa, tapi ikut apa? Tenggelam. Tatkala terkena siksaan semuanya kena. Ya. Tetapi bukan berarti semuanya dalam situ apa? Kemudian berdosa. Sama seperti misalnya ada sebuah pesawat, di situ ada orang-orang yang baik. Ternyata dalam pesawat tersebut ada macam-macam pelaku maksiat, tahu-tahu meledak misalnya. Bukan berarti semuanya salah, tidak. Akan dibangkitkan sesuai dengan apa niatnya. Ya, seperti orang berangkat ke Singapura misalnya. Niatnya apa? Ada yang ingin main judi, ada yang ingin silaturahmi, ada yang ingin melacur, ada yang ingin macam-macam, tahu-tahu pesawatnya meledak misalnya. Ya, akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang pentingnya niat dalam berpuasa. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan beribadah, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan di sini ganjarannya besar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya berpuasa dengan iman dan penuh pengharapan. Ini syarat harus diperhatikan. Anda berpuasa bukan ikut-ikutan, tapi Anda yakin ini rukun Islam. Ini Rasulullah SAW wajibkan. Ini Allah wajibkan dalam Al-Quran. Itu keimanan. Kemudian ihtisaban, berharap dapat pahala, bukan sekedar ritual tahunan, tidak. Benar-benar Anda ingin diampuni oleh Allah. Dan itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Saya berpuasa kenapa? Ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syarat supaya bisa diampuni dosa. Kalau tidak ada ihtisab, tidak ada pengharapan yang sekedar ikut-ikutan ritual tahunan, maka tidak akan mendapatkan apa? Ganjaran ini. Maka harus dihadirkan dalam hati kita bahwasanya kita berpuasa dalam rangka untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan akhirnya beda, orang yang semangat untuk diampuni, dia puasanya pun semangat. Sahurnya pun semangat, ya. Dia menjalankan, dia merasa ini ibadah ini akan mengurangi dosa-dosaku. Ya, bukan tidak semangat, dibangunkan enggak mau bangun, ya. Dan yang lainnya, tidak, tapi dia semangat tatkala beribadah, ya. Semangat tatkala beribadah. Taib. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Dan para ulama telah menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa tidak ada dosa-dosa, tidak ada amal soleh yang jaminannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Itu tidak ada. Semua ada. Kalau ada tambahan dalam riwayat diampuni yang akan datang juga, itu semuanya riwayatnya dhaif. Semuanya riwayatnya dhaif. Karena yang dijamin diampuni dosa-dosanya telah lalu dan akan datang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, kalau melakukan amal ibadah hanya dosa yang telah lalu. Adapun masa depan yang diampuni, yang terjamin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kami telah memberikan engkau kemenangan dengan kemenangan yang nyata wahai Rasulullah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dan para sahabat tahu. Saat mengatakannya Rasulullah, engkau ibadahnya begini, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Jadi tidak ada ibadah yang pahalanya akan diampuni, ibadah dosa akan datang. Semuanya dosa telah lalu. Contoh, barang siapa yang berpuasa diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa salat malam diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa yang beribadah Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Barang siapa man tawaddaa annahu wudhu'a hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian salat 2 rakaat khusyuk, tidak ngajak jiwanya bercerita, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja min dunubi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa berhaji, hajinya mabrur, tidak bermaksiat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dosa telah, bukan masa depan, tapi dosa yang telah lalu. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa sebelumnya di antara keduanya. Tidak ada amal saleh yang pahalanya diampuni dosa yang akan datang. Tidak ada. Kecuali sebagian akan datang. Contohnya puasa Asyura. Puasa Asyura akan mengampuni dosa selama 2 tahun. Dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun sesudahnya. Tapi cuma setahun sesudahnya. Atau orang-orang khusus seperti Ahlul Badar. Ahlul Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, ya, diampuni dosa-dosanya meskipun akan datang.
Karena Allah mengetahui hati mereka ya. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian kehendaki, telah diampuni dosa-dosa kalian ya. Ini ada dalil yang mengkhususkan. Masih ada waktu kah? Sudah habis. Sudah cukup? Hah? Lanjut atau enggak? Enggak semangat lanjutnya. Baik, lanjut ya. Sedikit lagi ya. Baik. Hadis berikutnya. Bab ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Bab bahwasanya Nabi paling dermawan tatkala bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad, qala akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan bil khair, paling baik. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi benar-benar sangat dermawan tatkala di bulan Ramadan, tatkala bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Jibril tiap malam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an, saling belajar Al-Qur'an. Kata sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Jibril menyimak, Jibril baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menyimak. Sampai yansalikh, sampai bulan Ramadan selesai. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu baca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Dimuraja oleh apa? Jibril. Jibril menyimak ya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair. Kalau Nabi sudah ketemu Jibril, maka dia lebih semangat lagi berbuat kebaikan. Minar rihil mursalah, lebih baik daripada angin yang berhembus terlepas ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan harusnya membuat seorang lebih semangat beribadah. Rasulullah SAW ibadahnya luar biasa, tetapi bulan Ramadan lebih lagi. Lebih lagi. Makanya Rasulullah SAW karena ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Tapi paling dermawan tatkala bulan Ramadan. Anda semangat untuk apa? Bersedekah tatkala bulan Ramadan. Tapi ingat, ada sebagian orang dia mau bayar zakat, dia tunda, nanti saya bayar zakat aja bulan Ramadan. Ini salah. Kalau waktunya bayar zakat harus bayar zakat sekarang. Tidak boleh ditunda bulan apa? Ramadan. Kenapa? Anda pelit kah? Zakat bayar. Nanti Ramadan sedekah yang lain. Dia mau gabungkan ya supaya pahala. Enggak, itu salah. Justru Anda berdosa menunda-nunda apa? Pembayaran zakat. Zakat dibayar segera, tidak perlu nunggu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan waktunya kita sedekah yang lain. Kenapa kata para ulama Rasulullah SAW begitu lebih dermawan tatkala bulan Ramadan? Banyak sebab. Di antaranya bulan tersebut bulan apa? Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada bulan tersebut Rasulullah SAW ketemu dengan Jibril, dan Jibril adalah hamba Allah yang saleh. Oleh karenanya kalau kita bertemu dengan orang saleh, kita lebih semangat. Itu banyak kalau Anda bertemu dengan para ulama, para masyayikh, duduk di majelis mereka, duduk di majelis ilmu, akan buat seorang lebih semangat apa? Beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Yang ketiga, Rasulullah SAW baca Al-Quran. Bayangkan hatam Al-Quran sebulan penuh. Ya, baca bersama malaikat Jibril menyimak. Dan tatkala Rasulullah SAW baca ayat-ayat tersebut, dia akan melewati ayat-ayat akhirat, sehingga dia lebih ingat kepada akhirat daripada hari-hari biasanya. Nah, Anda kalau sering baca Al-Quran di bulan Ramadan dan Anda paham maknanya tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang surga, tentang neraka, harta itu menjadi ringan di mata Anda. Harta itu menjadi ringan di mata Anda, sehingga Anda mudah untuk mensedekahkan harta Anda. Karena itu pengaruh baca Al-Quran. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka fokus untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kajian-kajian hadis mereka tutup untuk belajar apa? Al-Quran. Maka tatkala bulan Ramadan kita harus punya target, harus baca Al-Quran. Ya, salat tarawih juga, baca Al-Quran juga, punya target khatam berapa kali terserah. Yang penting mudahkan kita untuk baca Al-Quran. Itu ada pengaruhnya dalam semangat kita beribadah. Makanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang terhembuskan. Ini menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi. Kenapa? Karena angin yang terhembus itu angin bertiup kencang, cepat, dan melebar angin tersebut kemana-mana. Demikianlah kebaikan Nabi. Nabi kalau berbuat baik sangat cepat, dan kebaikan Nabi ya dirasakan oleh banyak orang. Ya. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan untuk lebih semangat beribadah dalam ibadah apa saja, terutama masalah apa? Sedekah. Terutama masalah sedekah. Jangan lupa untuk memberi makan fakir miskin, jangan lupa untuk memberi buka puasa, jangan lupa untuk memberi santapan sahur. Jangan cuma buka puasa aja, sahurnya enggak ada. Sahur juga kasih, buka puasa juga kasih ya. Semuanya ya. Santun anak yatim, kumpulkan uang lebih daripada hari-hari biasa. Karena itu hari-hari
sangat sebentar. 1 bulan itu cuma sangat sebentar. Kita enggak tahu ya apakah Ramadan ini yang buat kita masuk surga atau tidak. Kita hanya berharap kepada Allah semoga kita dimudahkan beramal di bulan Ramadan. Jadi sampai di sini saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.